Bonjour, je m'appelle Venita. Je suis diplômée en langue et littérature française de l'Université Brawijaya l'année dernière. Et en ce moment, je fais un stage à l'OTCA. Kopi, Le café, radio, la radio, hotel, l'hôtel, tomat, la tomate, kalau salad, la salade, kamera, la caméra, foto, la photo, internet, l'internet, pizza. la pizza. Halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini kita akan belajar bahasa Perancis dengan salah satu narasumber yang katanya lulusan terbaik. Oke, halo Kak Venita. Halo. Oke, katanya bener nggak sih lulusan terbaik? Benar-benar. Boleh ceritain gimana dulunya, di kuliahnya di mana, dan kenapa bisa jadi lulusan terbaik? Aku kan lulus tahun kemarin ya, Oh, oke. Desember. Terus aku baru wisuda tahun ini bulan Juli. Terus ini lucu banget soalnya aku baru tahu info aku lulusan Oke. terbaik itu H-1 sebelum hari wisudanya. Jadi aku ada pelepasan di FIB gitu. Terus tiba-tiba pas aku mau masuk ruangannya kan dikasih kayak papernya gitu kan. Jadi kayak urutan bangkunya gitu lah. Oke. Pas dikasih ibunya langsung kayak ngomong, kamu Venita ya? Terus aku yang kayak, iya aku Venita. Terus dia bilang, kamu yang lulusan terbaik ya? Terus aku yang kayak, Aku- gitu. aku nggak tahu sama sekali karena nggak ada infonya kan Oh, dari oke. sebelumnya. Terus aku langsung bener-bener shock banget di situ. Aku nggak tahu mau reaksi kayak gimana, karena emang ini udah impian semua mahasiswa gak sih jadi lulusan terbaik gitu kan. Setelah aku masuk, tiba-tiba nama aku dipanggil, jadi kayak apa perwakilan di apa periodenya gitu. Jadi kayak ada pelepasan Di dari gelombang wisuda itu Iya, ya, di gelombang yang, wisuda itu yang ya. terbaiknya siapa? Iya gitu. Oh, oke. Jadi aku merasakan bangku paling depan. Oh, luar biasa. Oke, nah dulu itu kuliahnya jurusan Sastra Prancis, bahasa dan sastra Prancis. bahasa dan Dan sastra. emang ada bedanya? Kalau sastra Prancisnya aja mungkin kayaknya fokus sama bahasanya aja ya. Tapi kalau ada bahasa dan sastra itu lebih ada sastranya, terus ada budayanya. Jadi semuanya mencakup Oke. semuanya. Nah, dulu kenapa sih ngambil bahasa Prancis ya? Sebenarnya waktu itu dulu aku pernah ikut papa aku kerja Oke. di Kanada, Vancouver. Di sana kan emang second language-nya French ya. Prancis. Jadi aku ada kelas Prancis. Cuman sayangnya aku nggak bisa ikutin kelas Prancis itu karena aku harus fokus ambil kelas yang bahasa Inggris. Karena aku waktu aku pindah ke Kanada itu aku belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi gurunya nyuruh aku untuk pindah ke bahasa Inggris, sedangkan waktu aku nyoba masuk kelas Prancisnya itu aku udah yang kayak aku enjoy banget, aku suka gitu sama bahasa Oke. ini gitu kan. Terus itu satu. Terus yang kedua, aku punya sahabat dekat di sana, dia emang asli Prancis. Oke. Terus aku sering banget denger dia kayak ngomong dari HP ke teman-teman yang dari di Prancis gitu loh. Dia ngomong pakai bahasa Prancisnya. Aku dengerin itu kayak, kok ini bahasa menarik banget gitu, kayak kok bisa orang ngomong Prancis tuh kayak sekeren ini gitu. Oke. Akhirnya aku balik lagi ke Indonesia, terus aku tahu ada jurusan sastra Prancis, aku langsung ambil gitu. Itu di Kanada usia berapa atau kelas berapa? Dari kelas 6 SD Kelas 6 SD sampai aku SMP kelas 3. oh, kelas sampai 3 langsung akhir. balik lagi ke Indonesia. Balik lagi ke Indonesia langsung SMA. Oke. Gitu. Nah, berarti di kuliahan memang udah terekspos ya Iya. bahasa Perancis dan mulai belajar bahasa Perancis. Kan IPK-nya berapa sih? Waktu itu PK aku yang akhir itu 394. 394. Oh iya, gede banget ya. Alhamdulillah. Itu berarti udah benar-benar bisa bahasa Perancis. Kebetulan aku juga ada kursus sendiri. Kursus Jadi apa? kursus bahasa Prancis. Oke. Jadi itu yang support aku selama aku kuliah gitu loh. Jadi Oh, karena kuliah iya? Kursus juga? iya, aku Oke. kursus juga. Jadi ambil kursus aku ambil kursus itu karena aku mikir kayaknya aku nggak bisa kalau misalkan bener-bener belajar di kelas sama dosen aja gitu kan. Jadi aku butuh yang private gitulah. Ah, oke. Itu yang Selama berapa bantu aku. lama itu tuh? Kursusnya? Hah. Dari aku semester awal sampai akhir. Full? Iya. Lah, ngapain? Karena ngebantu banget, Pak. Jadi aku Kang, Iya. ngebantu aku banget sih. Yang jadi dorongan aku tuh, jadi aku nggak nurun gitu lah di kelas. Kalau misalkan kayak ada
ada lesson baru, Oke. aku udah pelajari sebelumnya di lesson aku gitu-gitu. Oke. Kita coba dulu kali ya. Bener nggak bisa bahasa Perancis atau cuman bohong doang ya? Oke, coba kenalan diri dulu. Bonjour, je m'appelle Venita. Je suis diplômée en langue et littérature française de l'université Brawijaya l'année dernière. Et en ce moment, je fais un stage à l'OTCA. Saya tahunya saya Venita. Saya lulusan. Artinya apa kalau boleh kita tahu nih? Nama saya Venita, saya lulus tahun kemarin di sastra bahasa dan sastra Prancis, dan saat ini saya magang di OTCA. Oke. Apa yang bikin bahasa Prancis sulit? Sulitnya itu karena di setiap kata bendanya itu semua punya gender. Oke. Le, lale, unde itu. Terus pelafalannya mungkin yang agak bikin sakit tenggorokan ya kadang. Oke, kayak berkumur-kumur kadang. Iya, kumur-kumur gitu ya. Itu sih. Oke. Sulitnya kayak di situ deh. Oke, jadi teman-teman hari ini atau sobat tugas semuanya, hari ini kita akan nggak bakal ngebahas ceritanya, pengalamannya, belajarnya, tapi kita akan belajar dari lulusan terbaik dari kampus. Di mana kampusnya tadi belum dikasih tahu? Universitas Brawijaya. Ada dari lulusan kampus Universitas Brawijaya. Kita akan belajar bareng dengan Kak Venita yang mungkin belajarnya juga masih have fun ya, karena beliau juga aktif di TikTok ya. Nah, aktif di TikTok juga dan di Instagram juga ada. Oke. Kak Venita, sebelum kita bahas lebih lanjut, katanya Venita punya beberapa pertanyaan buat saya katanya. Betul. Nanti Kang Man tinggal jawab Oke. fakta atau mitos aja di Oke. pertanyaan ini. Kalau saya nggak tahu Mau- gimana? Mau ngetes seberapa Prancis Kang Man. Pertanyaan 1. Oke. Belajar bahasa Prancis itu cuma buat orang yang mau jadi chef atau kerja di hotel. Fakta. Pertanyaan kedua, kalau udah bisa bahasa Inggris, Mm-mm. belajar bahasa Prancis jadi gampang banget. Mitos. Huruf R Prancis itu harus kayak orang lagi kumur-kumur. Nah, itu fakta. Semua huruf S di akhir kata Prancis tidak pernah dibaca. Mitos. Bahasa Prancis dan Inggris saling tukar kosakata. Makanya banyak kata mirip. Fakta. Prancis tidak punya kata weekend asli dari bahasa mereka. Weekend. Aduh, saya nggak tahu. Mungkin mitos deh. Bahasa Prancis itu bahasa diplomasi dunia sampai abad 20. Nah, itu fakta. Setiap kata benda di Prancis harus punya gender maskulin dan Nah, feminin. itu tadi fakta. Dikasih tahu. Oke, bahasa Prancis punya kata terpanjang lebih dari 20 huruf. 20 huruf. Mitos kayaknya. Nggak bisa Prancis, tenang. Tinggal di Paris bisa pakai bahasa Inggris saja. Nah, itu mitos. Oke. Nah, bener gak sih jawabannya? Hah. Oke, kita pertanyaan pertama tadi itu apa ya? Belajar bahasa Prancis itu cuman buat orang yang pengen, kan banyak orang yang pengen jadi chef, koki dan sebagainya. Itu benar nggak sih? Tapi Menurut kalau aku mitos. kenapa? Kan banyak yang jadi Karena- chef di sana. Ya itu, tapi menurut aku bahasa Prancis itu bisa digunain di diplomasi, terus perbisnisan, pendidikan, bahkan di PBB. Oke, masih kepake sampai sekarang ya? Masih. Oke, nah terus tadi pertanyaan kedua tuh apa tadi? Kalau udah bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Perancis itu gampang banget. Mitos. Karena walaupun banyak bahasa Prancis yang serapan dari bahasa Inggris, Oke, cuman pelafalannya cukup beda. contohnya kayak gimana? Misalkan nation, bahasa Oke. Inggris nation, kalau misalkan bahasa Indonesia nation. 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 Jadi ada diftongnya ya. Nation. Nah, Diftong. Oke. Terus tadi pertanyaan ketiga, katanya huruf R Prancis itu kayak orang lagi kumur-kumur. Betul. Nah, contohnya Contohnya kalau misalkan kita bilang bonjour, 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 tulisnya bonjour ya. bonjour, gitu kan. Bonjour. Kita baca bonjour. Bonjour. Benar nggak sih? Terus Berarti kayak salah ya? orang Prancis tuh kalau ngomong tuh hurufnya kayak O gitu loh, Pak. Jadi nggak yang kebuka gitu loh. Mereka ngomong Oh, bonjour. Wah, oke. Terus kalau di semua huruf S di akhir di kata Prancis itu tidak pernah dibaca. mitos karena masih ada beberapa kata yang S dibaca kayak bis, kita bilangnya bus, S dibaca. Bis, bus. Oh, masih bisa kayak sama bahasa Inggris ya? Iya, Masih mirip ya? mirip tapi pelafalannya memang Oke. berbeda. Terus kayak tadi yang kelima ya, katanya kan bahasa Prancis itu dan Inggris itu saling tukar kosakata. Karena ada yang mirip-mirip kan. Kayak tadi kan bis jadi bus sama kan? Nah, Itu fakta. oke. Karena banyak bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Prancis Oke. karena pengaruh historis seperti penaklukan
Roman di tahun 1066. Jadi ribuan bahasa Prancis itu berasal dari serapan bahasa Inggris. Oh, makanya tidak ada beberapa nama yang beberapa kosakata ya yang mirip tapi secara pelafalan Cukup beda. beda. Oke. Nah, kemudian tadi katanya bahasa Prancis itu tidak ada kata weekend. Ya, betul. Kenapa? Dalam kosakata bahasa Prancis itu kita bilangnya la fin de semaine, tapi la fin de semaine. La fin de semaine. Akhir pekan. Oke. Tapi orang-orang sana mereka tetap bilangnya le weekend sih. Le weekend. Le weekend. Pakai le. Oke. Le weekend itu untuk hari Sabtu Minggu. Iya, betul. Le weekend. Agak ini ya. Oke, terus tadi pertanyaan selanjutnya, bahasa Prancis itu katanya bahasa diplomasi sampai abad 20-an. Betul, fakta. Okay. Jadi bahasa Prancis itu digunakan di diplomasi dunia dari abad 17 sampai pertengahan abad 20 untuk menggantikan bahasa Latin sebagai standar internasional karena pengaruh politik dan juga budaya Prancis yang sangat kuat saat itu. Baik. Nah, kemudian yang tadi yang ke-8, pertanyaan ke-8, kalau setiap kata benda di bahasa Prancis itu hanya ada maskulin dan feminim, nggak ada yang lain katanya? Tidak. Beda ya? Itu fakta. Oke, berarti fakta. Contohnya apa aja? Contohnya seperti le livre itu buku itu maskulin. Oh, maskulin. Oh. Le. Terus kalau misalkan bedanya apa bedanya? Maskulin sama feminim? Bedanya yang membedakan rata-rata kata yang feminin itu belakangan diakhiri sama huruf e. Tapi nggak semuanya. Oh, oke. Itu emang apa namanya harus dihafal aja sih ya, penghafalan gitu. Terus kalau misalkan kata yang feminin itu gunung, la montagne, pakai la. Oh, pakai la. Itu kata le ya. Oh. Le. Le. Oh. Kalau le itu plural, beda lagi. Oh, beda lagi. Oh. Yang jamak gitu. Oke. Oke, kita nanti bahas ya di selanjutnya. Oke, kemudian katanya bahasa Prancis tadi kan punya lebih dari 20 huruf. Bener mitos atau fakta? Ada kata terpanjang dari kamus bahasa Prancis itu yang terkenal katanya anti-constitutionnellement. Kalau bahasa Indonesianya anti-konstitusional ya. Ya itu. Bisa. Kayaknya nggak bisa ya. Coba deh. Anti-konstitusional. Itu bisa. Oke. Panjang banget ya. Panjang banget, itu ada 25 huruf kalau nggak salah. 25 huruf. Tadi apa? Ulangi. Anti-constitutionnellement. Udah rumit lah. Nanti saya harus belajar lagi privat ya. Oke, terakhir, nggak bisa bahasa Prancis. Kalau di sana bisa pakai bahasa Inggris. Masih bisa nggak sih? Mitos. Karena itu lebih ke ranah turis, mungkin bahasa Inggris. Tapi kalau udah soal administrasi, terus juga pekerjaan, itu full Prancis sih di sana. Oh, cuman berarti kalau kita cuma bayangin jalan-jalan doang, ya nggak apa-apa pakai bahasa Inggris. Mereka masih welcome gitu ketika menggunakan bahasa Inggris? Enggak sih, Pak. Oh, enggak. Mereka bahkan kalau misalkan kita lagi traveling ke Prancis, terus kita coba pakai bahasa Prancis gitu ngomong, misalkan je veux un pain au chocolat gitu-gitu, kita ngomong, mereka tahu kalau kita pelafalannya jelek, mereka jawab pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi mereka nggak yang se-welcome itu sih. Oh, oke. Nah, sekarang kita belajar bahasa Prancisnya ya. Mulai belajar bahasa Prancis. Nah, tadi kan sudah dijelasin ya, ada feminim, kemudian ada ada maskulin dan sebagainya. Sekarang saya pengen tahu, katanya di bahasa Prancis kan ada artikel ya. Setiap bahasa pasti ada artikel. Nah, kalau artikel di bahasa Prancis kayak gimana? Ada 2 artikel, itu ada defini sama undefini. Kalau defini itu yang pasti, jadi itu le lale. Le lale. Kalau yang undefini itu un, sama d. Itu apa maksudnya? Jadi bedanya kalau yang artikel defini, misalkan aku pengen bilang buku itu kan udah pasti gitu kan. Aku bicara yang dengar sama yang pembicara itu udah tahu, udah paham apa buku yang mana yang ditunjuk gitu. Kita bilangnya le livre. Tapi kalau bukunya belum pasti, itu kita bilangnya un livre gitu. Oh, berarti bukunya sebuah buku tapi nggak tahu ya, buku apa. Kalau ini buku itu misalnya digital marketing. Ya, itu le livre. Oke. Tapi kalau nggak ada di sini dan abstrak lah isinya nggak ada di sini gitu. Kita pakai yang defini. Oh, oke. Ya, kayak un, d. Oh, un itu ada yang ang-nya un itu kan itu maskulin. Oke. Un yang un sama e itu feminin, terus d itu yang jamaknya. Oh, oke.
lumayan rumit seperti bahasa Jerman ya. Oke, kemudian kalau contoh-contoh lainnya kan tadi le livre ya, le livre, le livre, Le livre. le livre. Itu kan buku. Iya. Kalau kosakata yang lainnya ada lagi? Ada seperti la maison, terus la maison itu rumah. Oke. Terus une femme, perempuan, satu Oh, perempuan. Kalau misalkan jamak perempuannya kita bilangnya des femmes. des femmes. Mm-mm. Oh, itu tuh dari des gitu ya? Iya betul, Oh, DES. oke. Oke, sekarang lanjut nih. Kalimat Prancis itu strukturnya tuh kayak gimana? Subjek kan kalau di Indonesia subjek, predikat, objek. Mm-mm. Nah, Kalau di bahasa Prancis normalnya subjek, terus kata kerja, terus objek. oke, masih mirip ya. Mm-mm. Contohnya kayak gimana nih kamu? Tapi kalau misalkan dalam bentuk pertanyaan, biasanya kata kerjanya itu maju di depan atau kita tambahkan eske. Jadi contohnya kalau misalkan kita bilang dia makan apel, kita bilangnya tu manges une pomme. Tapi kalau misalkan dalam bentuk pertanyaan, kata mange itu, kata makannya itu boleh dipindahkan ke depan. Jadi manges tu une Verbanya dikedepanin. kata kerjanya. Atau kalau misalkan pakai eske tu manges une pomme gitu. Kata pertanyaannya yang mana tuh? Eske, SK-nya. apakah? Mm-mm. Oh, ini kayak mirip-mirip Jerman berarti ya? Oh ya? Jerman juga mirip kalau kalau kalimat pertanyaan itu bisa dimajukan kata verbanya. Verbanya dimajukan. Kalau Oh, bentuk pertanyaan. betul. Cuma kalau yang lainnya ya mirip-mirip lah. Terus tadi makan apel ya. Terus kalau yang lainnya ada contoh lain? Kata lainnya seperti misalnya kita mau nanya apakah kamu sedih, kita bisa bilang est-ce que tu es triste? Cuecis. Mhm. Sedih. Mm-mm. Oke, lanjut nih. Sekarang katanya ada di bahasa Prancis itu ada kata benda yang punya gender. Tadi kan udah dibilang ini. Ada feminim dan maskulin. Masculine. Nah, itu seperti apa biar kita ngebedainnya, istilahnya tipsnya deh. Oh ini, tapi walaupun nggak semuanya mirip ya. Ini maskulin tuh harus persis kayak gini nggak. Nah, cuman kayak kisi-kisi lah. Kalau misalkan maskulin, misalkan kita bilang laki pintar, kita bilangnya un homme intelligent. Terus kalau misalkan yang perempuannya kita bilangnya une femme intelligente. Ada e-nya di belakangnya. Oke. Terus kalau misalkan yang jamak, kita bilangnya des hommes intelligents. Terus kalau yang perempuan sama, des femmes intelligentes. Jadi dia emang kalau misalkan jamak itu ada tambahan e dan s biasanya. Maksudnya e dan s. Oke, nanti untuk Gitu. teman-teman subtitlenya nanti ada di sini. Oke, kemudian kalau misalnya saya bilang ya, misalnya teman itu pintar. Kalau teman cewek sama cowoknya itu kan itu beda tuh. Maksudnya itu kayak gimana tuh? Itu bilangnya pakai yang jamaknya aja. Kalau misalkan yang perempuan atau yang laki-laki? Kalau temennya itu cewek, Oh cewek, des femmes. pakai D. DEE, femme-nya ditambahkan huruf S. Oke. Des femmes. Terus biasanya orang Prancis tuh kalau pelafalan harus disambung dengan kata berikutnya. Misalkan des femmes, itu kan belakangnya akhirnya S. Terus intelligent digabung S ke I. Jadi des femmes intelligentes. Kalau itu saya temen cowok saya pintar, Kita bilangnya jamak atau enggak? enggak. Un homme intelligent. Kalau dijamakan, D. oh ganti D-nya aja. Belakang S-nya sama itu sama. Betul, sama. Oke. Bisa juga kita pakainya yang defininya bisa les hommes intelligents. Bisa juga des hommes intelligents. Tergantung kita yang tadi kita bicarakan, kayak tergantung kita ini udah kita bicarakan atau belum laki-lakinya gitu loh. Oke. Udah tahu apa belum konteks laki-laki yang mana Definitif gitu. dan itunya Iya, ya. definisi dengan Oke. defininya. Nah, kalau kelihatan ada ya udah pakai Memang yang rumit sekali ya. jadi harus hafal ya. Iya betul. Tapi Hafalan semuanya. pas ngobrol langsung dengan orang native-nya sebenarnya itu kepake nggak sih? Sebenarnya enggak. Oke. Karena ya kita mengalir aja gitu loh kalau ngomong sama mereka juga. Kita jadi nggak yang dipakai banget secara grammarly gitu. Oke. Tapi kan kalau dalam kuliahan, dalam tes Delft-nya apalagi, itu kan semuanya harus benar-benar kita kuasai gitu. Pernah nggak sih di kampus waktu itu belajar pakai dengan native atau apa gitu ngobrol? Pernah. Biasanya ada native itu setiap beberapa bulan sekali. Jadi dia take over kelasnya di UB-nya langsung. Jadi ya full Prancis itu kelasnya. Full. Ya. Oh, ngomongnya gimana? Malah seru gitu loh sama native-nya langsung, kayak apa ya? Kayak jadi belajar tuh nggak, mungkin karena pelafalan mereka enak
lebih enak Enak. aja didengar gitu kan. Jadi nggak tahu, saya lebih Senang. suka gitu, senang. Tapi ya deg-degan ada sih. Tapi itu Takutnya ada ditunjuk nilainya gitu. nggak sih? Ada nilainya itu Apa sama dosen nilainya? itu, sama apa pengajarnya? Enggak. Oh nggak cuma, berarti tambahan aja. Tambahan aja. Buat stimulus buat teman-teman yang di di UB biar bisa Iya. berkomunikasi gitu. Wah, oke. Oke, kita lanjut lagi nih. Bahasa Prancis itu ada aksen dan huruf uniknya. Oh iya, betul. Ada beberapa aksen, kita bilang aksen. Ada aksen tegu, itu yang garisnya ke atas, Oh, ada dari yang curug. Oke. atas kanan. Oh, curug-curug gitu ya? Oke. Terus ada juga aksen grave, itu yang garis ke kiri, ke atas kiri. Ada juga aksen circumflex, Oke. yang kayak rumah gini. Oh iya. Contohnya kayak misalnya kita pengen bilang hutan, itu forêt, E-nya tuh ada atas gitu, yang aksen kayak rumah. Kayak rumah ya, atap ya, Iya, atapnya. Terus ada aksen yang terakhir itu namanya sedi, itu Oke. yang ada gitunya di bawah. Curug Iya, bawah itu ya. itu kayak, jadi kalau misalkan kan garçon itu GARCON. Tapi karena ada aksennya itu, C-nya itu dibaca seperti S. Jadi garçon. Gasong. Nah, terus Garçon. saya pengen belajar lagi tadi. Kan ada yang aigu itu ya. Apa yang Kayak aksen tegu. itu gimana bacanya? Contohnya, misalkan kata BB, BB, itu BB. Kita baca BB. BB. biasa. Oh, berarti masih biasa ya. Oke. Kalau aksen grave, itu dia mulutnya lebih kebuka. Contohnya? Misalkan kata selebrasi, kita bilangnya célèbre. Oh, coba saya tes ya. Iya. Célèbre. 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 Iya. Wah, lumayan ya. Oke, lanjut. Terus tadi ada namanya circumflex. Circumflex tuh Kompleks. Bacanya E-nya tuh lebih apa ya? Lebih halus aja sih. Forêt. forest dari forest ya. Forêt, Dibacanya forêt. forêt. Oh, jadi ada R, tapi kayak T-nya nggak dibaca di akhir. Hah? Forêt. Oh. Kan harus ada T-nya kan? T-nya nggak dibaca di akhir. Forêt. Iya. Oke, lumayan. Oke, terus kalau yang ada apa namanya huruf unik lagi, ada lagi selain itu? Ada dua kata Prancis yang sama, tapi penggunaannya cukup beda. Itu ada sur dan juga sur yang pakai aksen. Oke. Kalau SUR yang nggak pakai aksen, yang sur biasa itu artinya di atas. Sur di atas. Bacanya di masa sama, sur. Ya, banyak sama. Oke. Contoh kalimatnya seperti kucing itu ada di atas meja, kita bilangnya le chat est sur la table. Terus kalau misalkan sur satu lagi yang pakai aksen itu artinya pasti gitu. Jadi kayak misalkan contoh kalimatnya je suis sûr, saya yakin gitu. Je suis sûr. Itu jangan ketuker berarti ya. Betul. Emang itu yang bikin ketuker karena ada beberapa kata yang mirip gitu. Apa namanya? Bentukannya mirip, terus tapi pelafalannya beda, penggunaannya juga beda gitu sih yang bikin tricky. Saya pengen nanya lagi yang terakhir nih. Bahasa Prancis itu pelafalannya ribet nggak sih? Pelafalannya cukup ribet, tapi sebenarnya kalau misalkan kita sering dengerin orang Prancis ngomong kayak dari film ataupun lagu, sebenarnya pelafalannya sama aja seperti bagaimana huruf itu tertulis gitu loh. Jadi nggak yang membedakan banget, sama aja kayak kita bahasa Indonesia kan ya udah kita baca persis gitu sama yang bentuk tulisannya gitu. Sebenarnya Prancis juga kayak gitu. Nggak kayak bahasa Arab, nggak bahasa Jepang gitu yang beda ya. Nah, ya itu. Oke. Kalau kan ada beberapa pelafalan yang katanya ada yang silent letters ya, atau ada huruf-huruf yang diam. Oh iya, silent letters ya, betul. Itu kayak gimana huruf diam yang hilang atau kemana? Iya, jadi kita nggak sebut kata itu. Misalkan match itu artinya beaucoup dalam bahasa Prancis. Apa? Beaucoup. Oh, beaucoup. Jadi itu kan tulis spellingnya BAU Oke. Kita bacanya beaucoup. Beaucoup. Jadi nggak dibaca P-nya, di akhir tuh nggak dibaca P-nya. Oke. Kenapa? Nggak tahu ya. Dari Karena sananya. memang seperti itu. Terus kalau apa? Jadi bacanya boku. Jadi B sama P-nya itu hilang gitu ya. Iya, B sama C-nya ya. Jadi bacanya Terus boku. EAU dalam bahasa Prancis itu dibacanya O. Contohnya? EAU. Tadi kan yang saya bilang boku, itu misalnya BAU kan. Iya. Jadi EAU-nya itu dibacanya O, boku. Oh, jadi boku. Oh, A sama U-nya itu diubah jadi kayak huruf O. Boku. Jadi harusnya kan bacanya beauku ya. Ya, betul. Oke.
Udah mulai. level A1 ya. A1 nih kayaknya. Oke, kita lanjut. Ya, kalau ini apa namanya? Kan ada kata parler. Oh ya, parler. Parler itu apa tuh? Apa yang hilang itu apa? Bicara. Parler itu artinya bicara. Yang hilang itu R-nya. Jadi kita Katanya tadi bilangnya R-nya ada yang nggak hilang. Oh, ada beberapa case gitu. beberapa. Misalkan saya berbicara, itu bilangnya je parle. Je parle. Je parle. Oh, je parle. Jadi Artinya R tuh kayak very apa ya? Quiet gitu. Jadi kita nggak benar-benar je parle gitu, nggak je parle. soalnya kan parler ya. Parler. Iya. Tapi parler gitu ya harusnya kan. Jadi agak hilang jadi parler. Nah, Je parle. R parler. Nah, iya sih. Tapi tulisnya wajib ditulis sama. Sama. Parler. Gitu kan tulisnya parler. Nah, itu tulisnya sama ya. Harus gitu. Nah, itu juga sebenarnya di setiap kata benda, mau itu semua kata benda dalam bahasa Prancis. Jadi kalau misalkan setiap kata benda itu ngikutin subjeknya. Jadi misalkan kalau misalkan saya pengen ngomong je parle, itu parle nggak pakai er, jadi cuman PARLE. Ulangi, saya belum nangkep nih. Gimana Jadi, kalau ada subjek Setiap kata benda dalam bahasa Prancis itu ngikuti subjeknya. mengikuti subjeknya. Kalau misalkan saya bilangnya je parle, itu tanpa dihilangin er-nya. Dihilangin r-nya. Dihilangin R-nya. Kalau misalkan kamu, tu parles, itu ditambahkan s. Jadi PARLES. Oke, berubah lagi. Itu penghafalan lagi. Itu banyak banget. Itu setiap kata benda pasti gitu? Ya, setiap kata benda. Oke, berarti tadi artikel itu terus tambah ini juga ya. Aku subjeknya kata benda harus mengikuti Kata benda, subjek. iya. Oh. Itu hampir semua kata benda. Oke. Kalau latihannya gimana sih dulu belajar bisa merangkai kata gitu? Itu dulu pas kursus atau pas kuliah kayak gimana latihannya? Kan pertama dari kuliah dulu kan, dikasih tahu bla 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 bla, terus akhirnya aku mikir kayak aku kayak butuh kursus nih, kayak nggak bisa nih kalau aku tanpa kursus gitu kan. Jadi di kursus aku kayak ulang materi aja lagi sih, ulang materi. Jadi nanti pas aku di perkuliahan aku ya udah one step ahead gitu loh jatuhnya. Aku di kursus juga hafal-hafalan aja gitu, Kang. Apa-apaan kosakata, Iya, kayak tadi formulanya lah ya. Jadi mengingat lagi gitu loh. Kalau untuk latihan speaking atau kemampuan kalau bahasa parler ya tadi berbicara ya. Kemampuan berbicaranya kayak gimana latihannya? Latihannya oral sih sama dosen waktu itu. Kalau di kursus? Di kursus juga sama. Itu sama native atau enggak? Enggak native. Oke, nah ini berarti walaupun memang agak rumit ya bahasa Prancis, ya makanya dari kuliahan tapi tetap membutuhkan kursus. Nah, maka dari itu teman-teman kalau pengen belajar bahasa Prancis bisa ikutan di Merci Prancis. Oke, nanti teman-teman boleh kunjungi di Instagramnya @mercyprancis untuk kepo-kepoin bagaimana belajar bahasa Prancis karena lulusan terbaik aja butuh belajar bahasa Prancis lagi. Nah, apalagi teman-teman yang belum ada background misalnya bahasa dan sastra Prancis, nah bisa juga tuh buat teman-teman sebenarnya ke kursus itu lebih kayak ngelatih teman-teman ya. Iya betul, mendampingi aja gitu loh. Kira-kira kekurangan di mana? Kalau misalkan belum percaya diri untuk nanya di kelas gitu kan, kita masih bisa ada private. Nah, oke. Nah, kenapa sih dulu tuh belajar Prancis? Emang goalsnya apa? Pengen jadi diplomat atau pengen jadi apa gitu? Pengen jadi diplomat, ngikutin jejak ayah gitu kan. Tapi ya sering berjalannya waktu aja. Nah, nanti berproses ya. Iya. Kan baru lulus juga kan ya? Iya, baru lulus. masih graduate. Nah. Tapi katanya mau ke luar negeri juga ya? Iya. Wih, kemana? Perkiraan sih ke Melbourne antara November atau nggak Desember ini. Oke, bahasanya nggak kepake dong nanti. Iya. Kenapa nggak Prancis ya? Tapi mudah-mudahan diberikan kemudahan ya untuk bisa Prancis. Tapi memang kenapa Prancis nggak negara-negara lain gitu? Karena saya suka banget negaranya sendiri, bahasanya yang romantis. Terus segala dessert-dessertnya itu yang enak-enak banget kelihatannya. Itu kelihatannya enak. Kelihatan rasanya maksudnya. Oke. Itu sih. Tapi rasanya gimana? Saya kayak baru nyobain baguette aja deh sama eclair paling yang ada di Indonesia aja. Indonesia. Tapi nggak tahu kan rasanya di sana kayak gimana gitu. Oke, pengen nyobain ya? Iya. Oke. Nah, terus kalau untuk belajar bahasa kan ada tipsnya nggak sih selain kursus? Kemudian ada nggak tips-tips misalnya belajar dari mana dulu pas kuliah? Apakah ada e-book ataukah ada rekomendasi YouTube, podcast atau apa gitu? Ada nggak sih? Ada. Kalau misalkan aku sendiri saat itu
waktu itu aku satu kursus, terus aku juga sering nalin lagu bahasa Perancis. Dengerin lagu bahasa Perancis. Di mana? Di YouTube atau Spotify. Oh, oke. Apa keywordnya apa? French songs atau French song, lagu-lagu songs, iya. Terus film-film yang menggunakan bahasa Perancis. Terus apa ya? Kalau buku aku enggak sih. Jadi ya yang di media-media aja. Nah, karena itu lebih cepat ditangkap gitu loh. Oh iya, karena kegiatan sehari-hari lah ya. Iya. Oh ini bakal ngomong ini, saya bakal terpapar atau expose kata-kata ini, kalimat ini penggunaannya gini gitu. Oh iya, terus aku juga sering nonton ini apa kayak A Day in My Life di Prancis yang full Prancis atau vlog. Get Ready With Me in French language gitu-gitu, itu membantu banget. Tuh teman-teman harus belajar juga di YouTube ya. Keseharian orang-orang ngobrolnya, karena kan ketika ini pengalaman saya juga dulu belajar bahasa Arab. Ketika kita belajar di kampus, memang bahasanya resmi tertata, dan ketika ngobrol dengan sana ada beberapa mungkin ada pakai dialek mereka sendiri, kayak min kan min dari mana gitu kan, min apa itu, saya pernah kan mau pertukaran pelajar ke sana kan, ke Mesir, min apa itu, ternyata ya beda dialeknya kan. Iya, beda banget, mereka kayak lebih santai tapi ya itu kayak begitu gitu. Dialeknya ya agak beda-beda, aksennya gitu. Oke. Nah terus kalau di Perancis sendiri sebenarnya prospek nggak sih buat teman-teman yang pengen kuliah ataupun studi di sana gitu? Ya, karena banyak banget beasiswa. Khususnya kayak untuk chef ya, perhotelan gitu-gitu banyak banget sih di Prancis yang buka gitu. Cuman kalau terus ada juga au pair kalau nggak salah. Oh iya, au pair ada. Ada au pair, terus beasiswa seperti waktu itu aku punya sahabat, dia ikut, aku lupa namanya beasiswa apa, tapi dia ikut dari kampus UB. Itu dia tahunan di Prancis gitu, dari beasiswa kampus-kampusnya. Biasa kampus banyak sih nyediain beasiswa yang Perancisnya untuk sastra Perancis gitu. Belajar bahasa Perancisnya di kampus sana gitu. Ya, tapi nanti balik lagi ke Indo gitu. Ada juga yang double degree gitu. Oh, double degree. Jadi mereka lulus di sana. Enak dong. Kenapa nggak ikutan kemarin? Belum dapetin. Ya, aku belum tertarik aja sih. Belum tertarik. Oke, nah berarti peluangnya memang paling banyak di Prancis itu ke ini ya, ke makanan gitu. Iya sih, gastronomi gitu. Gastronomi kan. Ya. Iya. Oke, saya juga pengen ke Prancis makan Pak. Bikin makan makanan. Tapi bener sih kalau secara makanan-makanannya di Prancis itu secara resep, beberapa saya juga punya teman dulu di kapal pesiar sebelumnya, terus belajar chef bikin masakan-masakan, dessert dan sebagainya. Saya nyobain, wah ternyata enak. Cuman walaupun nggak kayak rasa orang Indonesia lah. Kalau Indonesia kan rempahnya kemudian manis dan gurih dan sebagainya itu kerasa banget. Kalau sana memang cuman beda gitu. Apanya ya? Rempahnya lah. Rempahnya itu beda banget, tapi enak gitu. Iya betul. Benar. Terlalu sehat untuk kita. Iya, kita mau makannya mecin dulu. Oke. Nah, ada pengalaman unik nggak ketika kuliah belajar bahasa Prancis itu menyebalkan, capek dan sebagainya, terus bisa bikin semangat lagi itu apa gitu? Pengalaman uniknya mungkin di tahun kemarin 2024 itu kita kan, aku tuh lulusan di UB itu harus wajib ada sertifikat DELF B1. Oke. Saat itu aku ngambil yang benar-benar awal tahun. Jadi aku belum ada yang persiapan matang, tapi aku kayak aku force diri aku sendiri untuk ambil di awal tahun karena aku mau fokus skripsian di akhir tahun gitu kan. Jadi itu aku full belajar dalam 3 minggu full untuk bisa dapetin sertifikasi DELF, dan alhamdulillah aku lolos. B1-nya? Iya. Wih, kalau teman-teman yang lainnya banyak yang lolos atau gagal? Teman-teman aku alhamdulillah lolos semua sih. Lolos semua? Oke. Berarti dengan persiapan yang matang ya? Iya, bukan cuma 3 minggu. Itu aku benar-benar kayak nantangin diri banget sih. Kenapa nggak di persiapannya mendadak gitu? Karena kalau misalkan aku nggak ngambil yang awal tahun itu, aku terpaksa harus ngambil yang akhir tahun. Sedangkan aku jujur aku ambis banget. Ambis untuk? Jadi aku ambis untuk mau lulus gitu loh. Oh, okay. Aku mau 3,5 tahun kan. Oh iya. Jadi aku mau fokus yang akhir tahun itu untuk skripsian gitu loh. Jadi pas awal tahun aku udah harus ada sertifikat DELF-nya. Karena aku nggak bisa
nggak bisa sidang akhir kalau belum ada Oh, iya. sertifikat DELF Bener. itu. Kayak sastra Arab juga harus punya sertifikasi bahasa Iya Arab kan? dulu. Kalau nggak bahasa Arab, minimal bahasa Inggrisnya dapat skornya berapa gitu kan. Bahasa Inggris ya? Enggak, ada dua opsi pilihan Oh. mana. Kalau yang bahasa Arab ya bahasa Arab, kalau yang bahasa Inggris bahasa Inggris. Oh iya iya. Sama-sama kita ilmunya ilmu budaya. Oke, dari situ berarti alhamdulillah satu kali tes. Satu kali tes. Alhamdulillah lolos. Lolos itu aku benar-benar seharian itu kayaknya nggak tidur deh karena kepikiran aja, kepikiran Kok nggak bisa tidur? takut banget kan, kayak apa ya, aku harus ujian oral, terus Ujian juga oral tuh maksudnya listening, ya speaking, listening, writing semuanya dalam satu waktu gitu kan. Jadi aku pas hari H-nya itu malam aku nggak tidur untuk pagi ngejar ujiannya itu, jadi aku kayak pengen cepet-cepet pagi banget saat Yang paling itu. sulitnya ujian apa sih? Kan ada 4 ya yang di ujian kan. Yang paling sulit yang mana? Justru listening, Listening. bukan kan orang bisa takut sama speaking ya Ya, kan. betul. Tapi kalau speakingnya menurut aku ya ngalir aja gitu loh kan. Nah Oke. kalau yang lebih nyeseknya tuh kalau misalkan kita lagi listening tapi kita nggak kedengeran gitu, yang apa first listennya kita nggak denger, kita kan nggak bisa ngulang lagi gitu kan. Masa kayak jadi nggak tahu gitu itu apa sih Ngomongin namanya, apa. radio ngomong apa gitu loh. Jadi yang emang harus fokus banget saat itu aku listening sih. Itu emang nggak ada kan, biasanya kalau saya di bahasa Arab ada 2 kali pengulangan atau 3 kali. Oh, ada pengulangan. Tapi Tapi- tetap aja kan namanya B1 udah yang itu banget kan ngomongnya. Apa Jadi, agak cepet juga ya banget. ngomongnya. Jadi yang Oke. saat itu aku takutin listening. Oke. Dan memang kalau listening itu kita harus banyak hafal kosakata nggak sih? Betul. Kalau kita kosakatanya sedikit ya nggak bakal bisa nangkap apa-apa kan? Harus ingat banyak kata Prancisnya sendiri. Heeh. Itu kuncinya. Kalau maksudnya ngobrol gitu ya, kalau ngobrol kan apa yang sudah kita tahu kosakatanya kita bisa Jadi keluar enak kan? gitu kan. Ya Sama aja kayak kita belajar bahasa Inggris gitu. Ngomong sama native, kalau kita udah ngerti bahasa Inggrisnya ya udah ngalir aja gitu kan. Iya, bener. Cuman kalau kita ngedengerin kalau dia ngedengerin ngomong apa dan apalagi ada istilah baru, kita juga bingung kan Bingung sebenarnya. gitu. Oke. Tapi bener sih, kalau saya belajar dulu waktu di di kuliah, kalau belajar terbaik itu bertanya sih. Kan di saya ada orang native-nya kan. Dari waktu itu saya dari Sudan. Ada beberapa aksen yang agak sulit ya, huruf ko jadi go gitu kan, jadi kayak huruf G lah gitu, harusnya kan huruf kayak ki kan. Nah itu kadang bingung, makanya saya banyak tanya. Itu Jadi ujiannya juga full Arab berarti, Pak. alhamdulillah full Arab, skripsinya Masya juga Allah. bahasa Arab. Kalau itu skripsinya pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia sih. Indonesia. Jadi aku kan ada 3 sidang. Yang pertama Sempro, yang kedua Semhas, dan ketiga Kompre. Jadi yang sidang pertama dan kedua itu full Indonesia, terus yang sidang terakhirnya itu full bahasa Perancis. Tapi skripsinya tetap bahasa Indonesia. Oke, kalau saya juga ada campuran, tapi bahasa Arab, tapi tetap semua transkrip bahasa dan Iya. sebagainya wajib bahasa asal Arab. Sama berarti. Nah, saya waktu itu menganalisisnya, ini keluar dari topik. Kalau waktu itu saya sampai kan kalau Arab itu ada video-video kan, bukan video, kalau kita drama lah, drama episode 1 sampai 30, satu episode itu sekitar 30 episode. Nah, Berarti film ya? film. Sama aku juga. Film juga Iya. analisisnya. Nah, itu lumayan tuh. PR-nya tuh ngetranskripnya kan. Iya. Apa yang diomongin diketik. Kadang apa yang ngomong apa. Nah, itu yang memang benar sih. Yang agak sulit itu listeningnya. Ya, listening. Ngomong apa, kita kan mesti transkrip. Nah, saya punya ide. Ini curang sih dikit. Apa? Biar cepet gitu kan. Ada 30 episode loh. 30 episode saya terjemahkan, harus transkrip kan Oh, ribet. Bapak full 30 episode itu diambil? Diambil kan kalau sastra kan ngambilnya plotnya kan, awal, akhir, iya sih. gimana klimaknya sampai nanti Tapi akhirnya fokusnya kayak apa, gimana. Pak? Kenapa? Fokus skripsinya tentang apa bahasnya? Sebenarnya keterampilan militer dan sebagainya lah. Tapi ngebahas dari segi filmnya kayak gimana. Tadi kaitkan dengan teori perang Sun Tzu dan sebagainya, ribet Masya lah. Allah. Nah itu dikorelasikan lah, dan lumayan lah menerjemahkannya. Makanya saya cari akal, cari film-film yang sudah terjemahkan biar cepet ngeterjemahin, bener nggak? Iya benar. Ya cari, tapi transkripnya emang PR itu transkripnya doang, Iya, ngedengerin apa yang diucapin sama kita ketiknya. Tapi kan kalau kita sudah paham itunya ya langsung cepet. Dan emang harus bener banget kan Bener, apa yang harus diomongin persis. sama yang deskripsi gitu. Nah itu yang agak PR tuh. Sakral banget itu. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Ini yang terakhir. Mungkin untuk teman-teman ada beberapa kan kayak dari Jerman, dari Jerman juga waktu itu ada beberapa kosakata yang mirip dengan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Arab juga sama, ada beberapa yang mirip juga kan.
Nah, kemudian kalau di Prancis ada juga mungkin yang mirip ya. Nah, mungkin saya bacakan yang bahasa Indonesianya, Oke. nanti Kak Venita jawab pakai bahasa Prancisnya ya. Oke. Kita challenge, masih hafal nggak ya? Oke, pertama kopi, Le café, radio, la radio, hotel, l'hôtel, tomat, la tomate, kalau salad, la salade, kamera, la caméra, foto, la photo, internet, l'internet, pizza. la pizza. Oh, mirip aja semua ya. Oh, oke. Thank you sudah sharing-sharing Thank belajar you. terkait dengan pengalamannya kuliah di UB, kemudian tadi juga sedikitnya belajar dasar ya, A1 lah ya. A1 basic untuk level teman-teman yang pengen belajar bahasa Prancis. Jadi kalau di bahasa Prancis itu levelnya itu mirip kayak bahasa Jerman sama Betul. bahasa Inggris ya. Betul. A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Nah, tapi kalau pengen profesional minimal di C1 ya. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen belajar bahasa Prancis juga, teman-teman bisa kunjungi di Merci Prancis, Instagramnya teman-teman boleh kunjungi, dan gitu juga banyak juga yang ikutan program itu biasanya sih anggota-anggota. Anggota-anggota yang pengen ikutan menjadi pasukan perdamaian, jadi polisi perdamaian. Nah, biasanya yang di Merci Prancis itu rata-rata seperti itu sih. Memang benar tadi kan bahasa Prancis itu bukan hanya untuk teman-teman yang pengen jadi koki saja, Betul. tapi untuk teman-teman yang pengen menaikkan karirnya, pengen di kancah internasional, salah satunya di kegiatan-kegiatan PBB gitu ya. Ada macam-macam PBB itu ya. Teman-teman bisa masuk ke PBB bagian mana, tapi ada juga kalau teman-teman yang berdinas, yang ada berdinas di kepolisian ataupun di kemiliteran, teman-teman bisa ikutan kursus bahasa Perancis di Merci Perancis sehingga teman-teman bisa naik karirnya ke jenjang internasional. Dan sebagai informasi ini, Kak Bapak juga kan ini ya diplomat ya. Diplomat, betul. Nah, ayah juga diplomat dan gajinya tuh memang lebih gede ketika teman-teman penugasnya di luar negeri. Betul kan? Gajinya apa? Gajinya Eropa kan? Atau dolar ya? Dolar. Nah, tergantung kalau teman-teman di luar negeri gajinya biasanya dolar atau Eropa. Nah, euro gitu. Nah, dan ini adalah sebuah peluang buat teman-teman yang pengen naikkan karirnya dengan cara meningkatkan kemampuan bahasa Perancisnya. Betul. Walaupun sulit belajar bahasa Perancis, tapi dengan bimbingan yang tepat, teman-teman bakal sukses karirnya. Jangan lupa kunjungi Merci Perancis. Oke, ada pesan yang ingin sampaikan buat teman-teman yang saat ini struggle untuk belajar bahasa Perancis? Pesan dari aku, semangat. Belajar bahasa itu memang sulit, tapi kalau kamu enjoy dan niat, itu yang paling penting, kamu bakal sukses. Oke, thank you Kak Menita. Mudah-mudahan Thank sukses you, selalu. Mudah-mudahan nanti amin. di Melbourne-nya ya. Mudah-mudahan kita tetap berkontak-kontak ya. Kalau bisa nanti kita share info locker di sana ya. Kalau bisa saya minta locker juga ya. Oke, thank you Kak Benita sudah Thank you, sharing-sharing dan Kang mudah-mudahan Man. sukses selalu dan Amin. mudah-mudahan ayahnya juga karirnya Amin. melejit gitu ya. Nanti Amin. kita juga bisa bertemu lagi gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya ketemunya di Jerman dengan Kak Benita kita kan ke Prancis, nah Iya, kita ke dekat sana lah. ya. Jangan jalan-jalan ya. Gampang banget ya ngomong. Oke, saya Kang Mamat dan Kak Venita pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Cerita Otka selanjutnya. Oh, wah. Wah. Udah.